Dan madhab Syafi'i ini satu madhab yang begitu luas, begitu luas tentang pendapat. Karena nanti mungkin Ustaz Biman nanti akan membahas tentang madhab mutlak, madhab muqayyad, ya, akan dibahas itu. Ya. Dan luar biasanya, ya, pendapat Syafi'i ini tidak satu kata. Ada satu kata di dalam qaidah. Tapi ketika menelurkan ke belakang, menelurkan ke depan, ternyata di antara mereka itu banyak yang berbeda-beda. Namun mereka satu qaidah. Satu qaidah. Ya, di antaranya adalah Imam Ghazali ada. Ya, ada yang punya pendapat berbeda dengan umum. Nah, disinilah jika kita mempelajari madhab Syafi'i, kita akan mendapatkan banyak pendapat-pendapat yang perlu dipelajari dan tidak bisa ditelan begitu saja. Apalagi dia ngambil di sosmed atau mengambil di internet dari madhab kita. Jadi nggak bisa. Orang ini harus betul-betul mempelajari, ya, sebelum dia mendalami ilmu fikih dari madhab Syafi'i, pasti dia sudah mempelajari tentang mizan-mizan, pertimbangan-pertimbangan dari beberapa pendapat yang keluar dari ulama-ulama Syafi'i. Jadi ada Imam Syafi'i, ada ulama Syafi'i, beda. Kalau pendapat Imam Syafi'i ada, itu nanti akan dibahas oleh Ustaz Firman. Yang berlaku di mana, yang nggak berlaku di mana. Kadang-kadang yang berlaku jadi berlaku. Dan itu merupakan hasil usaha dari ulama-ulama kita. Itu hasil usaha dari para guru-guru kita yang musyawarah ke mereka yang berusaha untuk memberi pemahaman lebih dekat. Sehingga bagi orang yang memahami tidak akan terjadi perdebatan di kalangan Asy-Syafi'i. Bahkan di kalangan pendapat lain pun dia tidak akan terjadi perdebatan, karena perdebatan menurut itu hal yang sangat tercela. Guru-guru kita itu sangat menghindari daripada perdebatan. Mereka tidak suka. Makanya ada satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang perdebatan. Dari situ Rasulullah SAW mengingatkan fahdharu, hati-hati bagi orang yang menyerupai mereka-mereka yang senang berdebat. Ya. Dikatakan fahdharu, maka berhati-hatilah dengan mereka. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Abdullah, yang dia punya anak Habib Muhammad punya anak Habib Abdullah yang kita kenal dari yang dikatakan Ainut Tarim, ya. Dia mengatakan kenikmatan kedua adalah madhab kita Syafi'i. Dia benar-benar menjelaskan kepada kita kemudahan-kemudahan. Contoh tentang masalah taklid, ya, kita mengikuti. Madhab Syafi'i itu kaya dengan pendapat. Jadi kita nggak perlu pindah ke pendapat yang lain sebenarnya. Ya, dari madhab Syafi'i orang yang akan memahami dan menguasai 4 madhab biasanya dia mendalami madhab Syafi'i dulu. Sampai Ibn Daqiqul Aid, Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Ibnu Daqiqul Aid ini dikenal dengan Imamul Madhabain, imam 2 madhab. Ibn Daqiqul Aid ini pertama dia bermadhab Malik. Nah, ketika dia mempelajari madhab Syafi'i yang begitu luas, dia pindah ke madhab dari madhab Imam Malik, ya,
dia pindah kepada mazhab Syafi'i. Karena dia bilang ketika aku memahami dan menguasai mazhab Syafi'i sudah cukup untuk bisa memberikan banyak solusi kepada apa? Kepada umat. Karena hidup ini kan solusi. Hidup ini solusi. Jadi kita boleh berbicara, memaparkan pendapat demi pendapat, tapi apakah solusi atau tidak? Ini sebenarnya para ulama-ulama dengan begitu banyak pendapat, sebenarnya dia berusaha untuk mencongkel, membedah sesuatu yang menjadi solusi umat. Satu contoh, kita waktu umroh kemarin itu, dia diajarkan untuk berpindah ke mazhab Malik karena mau tuah, karena tuah itu harus begini. Jadi kalau ikut mazhab Malik, wudunya harus bermadhab, jangan nyentuh, nggak apa-apa, mazhab Malik nggak apa-apa, tapi wudunya wudu Syafi'i, nggak boleh. Itu namanya talpek. Talpek itu apa namanya bahasa Indonesia? Campur aduk, itu nggak boleh itu. Satu sisi dia megang mazhab Syafi'i, satu sisi mazhab Malik. Kebingungan. Nah, bagaimana wudunya mazhab Syafi'i? Kalau wudunya mazhab Syafi'i, ini rambut harus bagi wudu harus dibasahin semuanya. Harus dibasahin semuanya. Harus basah semuanya. Dan yang kedua, tadlik itu wajib. Apa tadlik? Gosok-gosok. Kalau kita kan sunnah, gosok-gosok. Ya kan? Tapi mazhab Malik itu enggak wajib. Jadi dia harus berwudu dengan mazhab Malik. Subhanallah, saya bilang enggak usah. Loh, Pak Kiai, kenapa enggak usah? Karena ada sebagian pendapat mazhab Imam Syafi'i nyentuh perempuan itu enggak batal. Jadi enggak, anteng aja ente wudu sesuai dengan pemahaman ente di rumah. Kalau masalah urusan perempuan, mau muhrim ke atau bukan muhrim, kesentuh sengaja tidak sengaja kagak batal. Alhamdulillah. Itu Ustaz yang satu nyuruh wudu seperti apa? Nah, orang awam datang dari kampung masuk ke Mekah aja di Plana Promo, ngeliat Ka'bah udah nangis. Kita repotin masa seperti itu. Kasih nama kagak? Kasih nama kagak? Kasihan. Maka kita bilang udah nggak usah. Ada yang nelpon dari Purwakarta, guru, masya Allah, di Purwakarta, ya, guru bagaimana saya, apaan? Saya mire, saya mire. Bagaimana guru, solusinya mau tuap nih? Aduh, ini belum ketemu, sampai nyari saya ke hotel bisa keterangan itu. Coba minum, cari obat yang mujarab penahan head. Udah pas lagi tua, nelpon, rusak guru, ada keluar ini. Anak bilang, nggak apa-apa. Yang penting jangan takut. Ada sebagian para ulama ketika lagi tua, tahu apa? Dia dalam keadaan seperti itu. Terus ada lagi mau masuk ke mana? Masuk ke sekarang kan masuk ke apa? Roboh itu, ya kan? Pakai aplikasi. Ya, pas lagi aplikasi dia lagi merah gitu loh. Lagi merah, aduh bagaimana nggak bisa masuk masjid. Ya udah bisa. Karena apa? Kalau ente rumah ente dekat Ka'bah, mungkin anda nggak nyampe begini. Tapi berhubung rumah ente di Indonesia, mau ke Ka'bah kan bagaimana? Mau ke mana? Ke Raudhah itu bagaimana? Kalau bagaimana? Udah niat taklim aja. Masuk masjid niat taklim, lidarurah niat taklim, masuk ke Raudhah niat taklim. Enggak apa-apa. Jadi kalau perempuan kadang-kadang kalau lagi ngaji nih, mana fulana binti fulan, mire. Betul enggak? Ini kadang-kadang orang kagak paham ya orang kita dia.
Lagi lampu merah diem, bener nggak? Lagi lampu merah diem. Bini kalau lagi lampu merah itu nggak? Kagak kan? Nggak boleh. Pas lampu hijau dia nyelonong aja kayak mobil. Paham gak yang belum nikah? Kita nganggap isi kita kayak lampu merah, lagi merah belum? Lagi hijau? Lagi hijau? Habis ditinggalin. Bagaimana ini? Paham gak itu? Tidak paham? Udah nikah pasti paham. Akhirnya masalah demi masalah dengan luasnya pendapat Syafi'iyah itu menjadi solusi. Nah inilah kenikmatan yang begitu sangat luar biasa tentang masa suatu Jumat yang begitu banyak lagi kejadian-kejadian. Kita nggak perlu dari mazhab lain, nggak perlu dari mazhab lain. Ada khilafah dia bukan? Ada. Sholat Jumat cuma 3 orang, nggak perlu 40. Makanya kemarin waktu terjadi apa? Terjadi COVID itu kita aman. Udah terus lanjut nggak apa-apa. Yang berikan fatwa orang NU, ya udah enak udah. Dia pendapat begitu luas, ya. Jadi ulama-ulama nahdlatul ulama aman udah. Kenapa? Karena Syafi'i itu sangat luas. Sehingga kata Habib Abdullah bin Ali bahwa Habib Alwi bin Abdullah bahwa di antara kenikmatan yang begitu besar madhab kita, madhab. Makanya kita mau sholat tarawih. Bagaimana mau sholat tarawih? Ya terserah mau berapa. Yang penting 2-3. Kalau nggak 2-3, ya mau berapa? Mau 4. Silakan mau 2. Silakan. Yang penting sholat. Ini kadang-kadang ketinggalan guru beberapa 2 rakaat, jadi nggak sholat tarawih. Lah, ilmu sangat luas kita, subhanallah. Makanya orang alim itu bahkan tingkat kewalian seseorang Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Abbas. Jadi bukan masa hukum aja, tapi di antara makna dari mana kehidupan kadang-kadang seorang guru dari ahlullah akan meringankan kita sendiri. Apa katanya? Selama Anda berada di hadapan orang saleh, permasalahan Anda akan diringankan oleh mereka. Zahir dan batin. Habib Abu Bakar bin Abdul Abbas ketika bicara muridnya, dia bilang, maka kulfah. Selama ente punya beban dalam hidup, duduk di tempat orang-orang saleh. Semuanya kami akan ringankan beban-beban Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya antum ada di sini, kita yakin ada orang soleh di sini. Kita nggak tahu siapa. Ini rahasia Allah, tapi yakin. Antum duduk di sini minta. Allah udah tawarin, inna ma'al usri. Setiap kesulitan yang Anda dapatkan, Allah akan memberikan 2 kemudahan. Ziyadah, dengan adanya orang-orang soleh di sekitar kita ini, dia akan menambahkan kemudahan untuk kita semua. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak duduk di majlis? Maka jangan pernah lepas dia duduk dengan orang soleh. Karena Abu Bakar bin Abbas, kalau orang maksiat duduk sama orang maksiat, malah karat hidupnya. Orang yang soleh duduk sama maksiat bisa melangkar untuk orang soleh. Tapi kalau orang soleh itu duduk sama orang maksiat, tidak akan rusak. Orang yang maksiat duduk dengan maksiat tidak akan rusak selama orang maksiat itu atau selama orang soleh itu duduk dengan orang soleh. Aja apa? Nikmat apa enggak? Luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, kata Habib Alwi bin Abdullah, yang terakhir adalah Thariqatuna, Thariqah Ba'alawiyah. Thariqatuna, Thariqah Ba'alawiyah. Thariqah kita,
Thariqah Bahalawiyah. Jadi kalau antum ingin tahu thariqah kami untuk menuju Allah adalah thariqah yang namanya Bahalawiyah. Bukan Syadriyah, bukan Qadiriyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Syatariyah, bukan Ja'fariyah atau thariqah-thariqah lain yang mu'tabar. Tapi thariqah kami adalah thariqah Bahalawiyah, diambil dari penisbahan Alwi bin Abdubaidillah bin Ahmad bin Muhammad Muhajir ilallah, yang kami dapatkan semua dari para guru-guru kami. Kami nggak bisa ingkari para guru-guru kami. Kami punya guru dari kalangan para kiai, tapi dominan kami punya guru para habaib. Dan guru-guru kami yang disampaikan oleh Ustaz Firman, mereka adalah orang-orang yang punya mata rantai emas. Antum tahu siapa Habib Muhammad? Habib Muhammad bin Muhammad bin Sa'id bin Habib. Dia seorang kita yakini sebagai muridnya. Kita ini sebagai muridnya, seorang murid pasti mengaku bahwa gurunya adalah ahlullah. Dan kami tidak peduli orang ngomong apa. Muhammad. Itu. Kami tidak peduli orang mau ngomong apa. Guru kami adalah ahlullah yang bisa menyampaikan kami ke Allah walaupun kami dalam keadaan dosa dan lalai. Satu ya. Kedua, abahnya Habib Muhammad, ulama besar yang meninggal diculik oleh PKI di saat para ulama-ulama keluar pada saat itu dari Talib. Habib Muhammad bin Salim tetap berada di tempat dan tidak mau meninggalkan dari Al-Ghanam sampai dia diambil oleh Syu'i atau PKI dan hilang. Sampai sekarang jasadnya belum didapatkan. Dia seorang wali. Abahnya Al-Habib Salim, ulama besar, dia seorang wali. Terus para guru-gurunya Al-Habib Al-Ghadir bin Ahmad Segar, semua guru-gurunya wali, anwali, an-Sayyidil Awliya. Satu pertanyaan yang kita akan ajukan ke Allah, ya Allah, guru kami dari golongan para awliya dan orang-orang besar, satu pertanyaan, ya Allah, kalau memang kami seorang pendusta, kalau kami seorang ahli maksiat di matamu ya Allah, dan kami diharapkan untuk Engkau cintai, maka cintailah ya Allah kami melalui cinta Engkau kepada mereka, dan karena mereka cinta kepada Engkau, kami yang pernah duduk bertahun-tahun dengan mereka, kami golongkan ya Allah, fahikna bis-salihin. Itu tekad kita. Dengan ini kita bawa semuanya, kita akan menuju satu imam besar kita nanti di akhirat. Imam besar, wahwa imamun alal itlaqi Sayyidina Muhammad. Tapi kita sudah mendapatkan pintunya, tariqah untuk menuju pintu Rasulullah SAW. Siapa mereka? Masyayil khadra asalana nadra bijai ahlillah yabhudunu Allah. Mereka para guru-guru kita. Guru Ustaz Firman sama guru saya, guru saya sama dengan Ustaz Firman. Kami pikirkan kami semua dengan izin Allah dan bersyukur kepada Allah bersatu, berpadu, berdakwah dengan gerakan satu guru, tidak mengambil guru-guru lain, karena memang ini konsep dan cara dakwah kami. Omong kosong orang lain, dan kami tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Kami sudah merasa tenang menghadapi orang-orang yang sudah menjauhi kami. Kami merasa senang dan tenang
dan sudah belajar arti ketenangan dengan menghadapi orang-orang yang benci kepada kami, yang tidak suka kepada kami, karena yang kami pikirkan adalah orang-orang kami berada dalam salib terigot melalui jalan para guru kami. Inilah yang kami akan bawa ke mereka. Ini makanya dengan adanya jaula, ada tasbih. Kita kumpul setiap malam, tasbih saya kumpulkan. Ya kan, yang ada di Jatiluhur, Jatirasa, ya, di Kerangga, di Kerangga kemarin apa? Jatirangga, kumpul kemari. Bekasi Selatan, Bekasi Timur, mana tuh? Tambun, Cikarang, Tambun, Cikarang Timur kan? Kemari, bukannya kabupaten dia. Dari cabang Bungin, kemari, seluruh Bekasi, kota atau kabupaten ngumpul semua di sini. Sedang apa Ustaz? Intan surullah yang suruh baik. Antum sudah menolong Allah. Dengan antum mengajar, bikin majlis taklim, berarti antum sudah menolong Allah. Tapi kita yang sekarang ini adalah melakukan tasbih. Apa tasbih? Menguatkan langkah-langkah kita dengan memperbaharui yang pertama janji kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji kita kepada guru-guru kita, janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam kita melakukan tajdidul ahd, memperbaharui perjanjian kita. Seperti Ustaz Umrah. Kenapa Ustaz Umrah? Hampir setiap tahun dan bukan kewajiban Ustaz untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz takut tahun ini Ustaz meninggal. Tapi ketika Ustaz Umrah, Ustaz telah memperbaharui syahadat Ustaz di hadapan Nabi Muhammad. Memperbaharui syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup, hayati wa mamati khairul. Hidupku matiku merupakan kebaikan. Siapa yang mengunjungi aku dalam keadaan meninggal, sama ketika ia mengunjungi aku dalam keadaan hidup. Maka ketika kita ada di hadapan Nabi Muhammad, saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ingin bersyahadat, tajdidus syahadat, memperbaiki syahadat di hadapan Nabi Muhammad seperti para sahabat Khalid bin Walid dan